Kita sebut ya Jordi Onsu yang berstatement diduga melakukan penggandaan uang. Bukan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Ya jalurnya harus tepat. Maksud saya ya jalurnya loh itu pesugihan putih itu yang memang kalian ada bisnis, ada usaha, ada dagangan. Nah itu baru secara logika spiritual saya masuk. Kayak ada ayam cemani dan ada kambing dan sebagainya. Kan itu berarti ada kategori tingkatannya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit ya. Itu gimana tuh kategorinya? Gini. Halo penonton Ray-Ban Entertainment, balik lagi sama Anggita di sini. Kita akan bahas program mistis bersama dengan Kireman Sancang. Kireman, kali ini kita mungkin pembahasan soal ada statement dari artis yang diduga melakukan penggandaan uang. Uang, oke. Ya mungkin bolehlah kita sebut ya Jordi Onsu yang berstatement diduga melakukan penggandaan uang. Tapi dengan syarat-syarat yang seperti kalau terjadi apa-apa tidak boleh melaporkan, terus ada tanda tangan persetujuan juga gitu. Sebenarnya dalam spiritual ilmu hitamo itu ada nggak sih Ki untuk penggandaan uang sendiri? Sebelum kita bahas pengalaman apa yang Bang Jordi alami, kita bahas dulu. Sebenarnya dari sisi ilmu kebatinan, ilmu penggandaan uang itu ada apa enggak sih? Iya. Itu kan yang jadi pertanyaannya sekarang. Secara spiritual dalam dunia ilmu kebatinan yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang, sebenarnya ilmu untuk menggandakan uang itu ada sebenarnya ya. Karena kenapa di dalam kitab ilmu hikmah klasik pun yang memang beredar saat ini itu pun ada, tetapi bukan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ya. Kalau cek abah saya mah yang di Ciminyak Lebak Banten, gunakan pada saat kamu kepepet, gunakan pada saat kamu butuh. Besiker eueuh beas di imah, besiker kehabisan uang di jalan, gunakan eta. Besiker untuk nolongin orang, pakai itu. Tetapi itu pun nggak bisa dilakukan sembarangan dan setiap hari. Mungkin logika gitu, kalau bisa tiap hari aja nggak usah belanja, kayak gitu. Nah jadi dasarnya yang kayak begitu itu memang ada, karena memang bukti kitab-kitab ilmu hikmah klasiknya pun sampai saat ini ada. Cuman zaman sekarang sudah jarang yang menguasai gitu, apalagi dengan membuat price list ya, pesugihan penggandaan uang. Misal sekian juta modal jadi sekian ratus juta atau berapa miliar. Bohong. Sebelah belakang bohong ya. Kalian boleh nggak percaya kalau saya orang awam, saya menggeluti dunia kayak gitu, jadi tahu banget mana yang memang real, mana yang memang cuma iming-iming. Mana cuma iming-iming gitu Mbak. Tapi tadi Kireman sempat bilang bahwa sebenarnya memang ada, nggak bisa dipungkiri. Betul, ada. Syaratnya itu berat. Jadi kalau kita berbicara ke kebatinan yang asli ya, jadi untuk merubah, kita kayak mendengar merubah daun jadi uang, merubah kertas itu jadi uang. Saya bilang dalam dunia kebatinan itu ada memang, dan itu hanya bisa digunakan pada saat memang kita udah benar-benar kepepet ya. Saya juga dikasih sama abah saya nyaksiin langsung gitu kan. Dia suruh guntingin kertas seukuran uang gitu kan. Akhirnya kertas itu berubah jadi uang. Wow. Saya praktisi, saya paham mana itu yang the real, mana yang trik, mana yang pikiran kalian disugesti atau digenang. Saya hayang tuh ya ilmu ya ke saya gitu, mau nggak ilmu ini? Nggak mau lah, saya bilang. Kenapa? Saya nggak mau. Alasannya tahu nggak Mbak Anggi? Apa? Ya dia bilang gunakan ilmu ini kalau kepepet aja. Artinya saya berpikir yang namanya ilmu itu kan pasti menyatu ke badan kita. Betul. Ya otomatis nanti saya akan sering kepepet masalah keuangan. Betul. Akan jadinya memaksakan untuk jadinya dipergunakan terus ya. Itu karena kan ada peribahasa ilmu mah nggak akan kepake, pasti kepake. Kalau sampai kepake berarti pikiran saya bakal kepepet saya. Butuh terus berarti. Nah itu saya tolak, saya nggak mau balas, saya ilmu pelet aja biar saya bisa bantu banyak orang, saya bilang gitu udah. Nah kayak gitu. Jadi memang dalam prosesi awal ritualnya itu ya cukup berat Mbak Anggi.
beratnya itu ya kita mesti puasa, mesti tirakat, zikir, dan itu nanti ada perjanjian dengan kodam jin putih. Ada kodamnya kayak datang eta gitu. Jadi bacanya apa, syaratnya apa, ininya apa, kayak gitu. Itu pun nggak bisa banyak, paling maksimal eta 400 apa 500 ribu. Apanya? Gitu. Kelipatannya? Iya, kelipatannya gitu kan. Itu. Nah, ada di versi salah satu guru ya Abah yang di daerah saya di Sangiang Tangerang, ada yang keluar dari sajadah ya. Jadi itu tuh masuk kategori ilmu hikmah sebenarnya. Itu benar ada sebenarnya. Tapi dengan catatan ilmunya benar dan kondisi kita emang lagi benar-benar butuh. Itu tuh emang ilmu-ilmu wali Allah zaman dulu. Cuman kalau untuk yang kayak menggandakan sampai miliaran gitu, buset ya dari mana gitu. Saya yakin sekalipun ada orang yang iya saya ngelihat ke depan mata gendam trik hipnotis, iya trik hipnotis. Ada trik ya Ki untuk ada ya. Kalau kita berbicara gendam hipnotis itu kan ilmu ilmiah ya. Jadi saat seseorang datang nih dalam keadaan masalah yang besar, dalam keadaan pikiran yang kacau, itu tuh sangat mudah sekali dipengaruhi Mbak gitu. Nah, si praktisi yang oknum praktisi ini pasti sudah menguasai ilmu-ilmu trik gendam tersebut. Hingga akhirnya dihipnotis lah si korban ini, seakan-akan melihat bukan uang. Ya, di dalam ruangan yang gelap, bau menyan, bau ini. Oh iya saya ngeliat, wah itu gendam, ilusi. Makanya ada bahasa gini, saya yakin pasti entah kalian ataupun kalian sebagai pelaku yang nyari penggandaan uang, oh iya saya udah ngeliat nih, udah ya disuruh beli minyak, nih harus disempurnakan dulu, beli minyak sekian puluh juta, kalau nggak disempurnain azan subuh hilang atau ada batas-batas waktu tertentu gitu kan, ya udah hilang, akhirnya suruh beli, bayar 10 juta itu gitu. Jadi itu begitulah kebanyakan zaman sekarang untuk masalah sistem-sistem penggandaan uang ya, tapi tidak dipungkiri ada Mbak ya, ada pelakunya, ada yang mau menggandakan uang. Pelaku untuk zaman sekarang iya masih ada yang percaya untuk masih ada, karena gini, saat ini kan saya banyak fokusnya itu menangani kasus masalah asmara ya. Asmara banyak yang memang mereka tuh cerita pengalaman tentang masalah penggandaan uang kayak gini gitu kan. Ya masih ada lah, masih ada gitu. Masih dipercayai bahwa memang benar Mbak, masih banyak percaya. Karena kenapa? Orang zaman sekarang banyak stres, banyak kayak buntu pikiran mau kemana gitu kan, banyak hutang nih, harus ada uang sekian dalam waktu sekian, harus ini, akhirnya pikiran manusia itu kan spekulatif gitu. Benar nggak sih yang kayak gini, walaupun tadinya nggak percaya gitu, pasti ada arah ke situ. Akhirnya nyoba nyari tahu, akhirnya nyari tahu sampai datang ke lokasi, ketemu orangnya, karena memang orang lagi banyak masalah, akhirnya apa yang diomongin itu percaya, terpengaruh. Uang melayang atau memang ya udah nggak berubah aja segitu? Ya uang melayang, nggak akan berubah apapun. Makanya sebenarnya konsep dari pesugihan yang sebenarnya itu adalah kita ada bisnis juga, ada usaha juga, mau usaha rumah makan, kafe. Nah itu konsep pesugihan atau pelarisan yang memang lebih tepat lah gitu. Tapi kalau konsep pesugihan penggandaan uang dengan tujuan untuk memperkaya diri, sekalipun ada, itu nggak bakal diizinin, dan zaman sekarang udah nggak ada yang kayak gitu. Mungkin kita udah untuk pesugihan penggandaan uang sudah nih, memang tidak ada dalam ilmunya sebenarnya ya. Sebenarnya Ki. Ada sebenarnya secara ilmu kebatinan ada, cuman untuk orang yang menguasai di zaman sekarang udah nggak ada. Untuk tadi balik lagi ke pesugihan gitu. Kan lagi rame juga nih Ki di sosial media bahwa ada tarif maupun price listnya nih di Gunung Kawi gitu. Ada tarif-tarif, harga sajen-sajennya, itu benar ada? Ya di beberapa daerah itu ada yang melakukan tarif seperti itu. Yang di Gunung Kawi itu beneran ada harga kambing segini sekian juta, itu ada? Kalau saya selidiki ya memang ada beberapa orang yang memang menarifkan seperti itu, bukan hanya di Gunung Kawi ya, tapi di beberapa lokasi keramat. Nih kalian modal 5 juta jadi sekian ratus juta, modal 10 juta sekali jadi sekian miliar gitu. Dan saya sih udah nggak heran ya, maksudnya kayak kalau kalian menemui hal kayak gitu udah hindari, itu mah udah nggak benar, bohong. Bener, kecuali
kalian punya bisnis usaha kafe misal gitu kan, mau menempuh jalur spiritual pesugihan putih gitu, akhirnya ritual dengan tujuan supaya diberi keberkahan, kelancaran, biar warung kafenya ini terlindungi dari orang niat jahat, lalu biar banyak pelanggannya. Nah itu masih oke lah, masih ada gitu. Tapi kalau tujuan kalian memberikan duit 10 juta biar jadi 1M, berat untuk ya zaman sekarang bisa berat, nggak masuk akal gitu. Mending kalian main saham jelas gitu kan ya. Ki, tapi kan untuk sekarang akhirnya rame kayak netizen, kayaknya kita nyari duit ke Gunung Kawi aja deh. Iya. Jadi banyak kan yang kayak gitu ya, daripada kerja sekarang mending ke Gunung Kawi deh, modal 2 juta, modal 5 juta gitu. Salah kaprah ya, Iya. nggak begitu konsepnya teman-teman ya. Jangan sekarang rame-rame Gunung Kawi, kalian ke sana dengan harapan bahwa duit 5 juta jadi 500 juta. Gitu. Bisa aja sih gitu kan. Yang penting kalian sampai sono kalian dagang apaan gitu. Dilipat gandakannya pakai dagang ya. Itu. Jadi kalau angan-angan kalian datang ke sana memberikan uang 10 juta lantas jadi 1M, udah mimpi basah itu namanya. Ki, kalau untuk price list harga-harga sajen yang terpampang di Gunung Kawi itu gitu, itu untuk pesugihan apa Ki? Ya pesugihan Gunung Kawi. Kan nggak hanya penggandaan uang ya, mungkin itu syarat untuk apa? Ya, biasanya teman-teman praktisi ya yang menarikkan tarif untuk pesugihan itu ya biasanya memang untuk sarana gitu kan. Tapi memang yang jalur benar itu adalah jalur ritual yang memang mereka itu bisnis atau usaha gitu. Kalian juga harus waras. Jadi tetap kalau mau pesugihan itu ya kalian harus ada bisnis, harus ada sarana gitu loh. Jadi bukan kayak pesugihan uang itu datang sendiri, enggak no. Contohnya makanya kenapa kita sering dengar kayak banyak pengusaha bahkan konglomerat yang kesana juga karena mereka ada usaha, ada bisnis. Iya. Gitu. Untuk memperlancar bisnisnya. Nah itu mereka ada bisnis yang mungkin lagi ada kendala, ada masalah, buntu gitu. Mereka datang ke sana melakukan ritual pesugihan putih dengan tujuan biar diberi ide, inspirasi atau jalan. Dijaga itunya bisnisnya. Setelah bisnisnya ketemu jalan keluar, lancar ya jadi kaya kan. Gitu. Ya beda analoginya kalau kalian datang ke situ ujuk-ujuk naruh duit, buka kotak tuh jadi 1M, gila iya. Gitu. Tapi memang sebenarnya untuk kayak syarat adanya kambing gitu. Bener. Itu sebenarnya yang dia pengen apa sih Ki? Biasanya ya yang diminatin itu selain tadi pesugihan untuk dilancarkan usahanya, mungkin yang lain yang lagi yang sering masih dipercayai masyarakat Indonesia itu apa? Biasanya teman-teman yang memang melakukan ritualan di beberapa lokasi keramat ya sampai dengan menyembelih kambing ataupun sapi, biasanya memang itu untuk urusan bisnis sih, kerjaan intinya kayak bisnis usaha lebih ke banyak kayak gitu. Tapi satu sisi lainnya banyak juga kasus-kasus yang untuk masalah hubungan asmara ataupun lain-lain. Tapi kalau kayak untuk kambing itu ya walaupun secara spiritual bisa untuk apa aja ya tergantung penggunaan. Tapi emang rata-rata kalau untuk di keramat itu ya digunakan untuk pesugihan sih gitu. Tapi ada juga yang kayak buat nyantet, melek itu ada bisa. Bahkan ada jelas tuh Ki dari yang harga paling murah untuk sajian pesugihannya sampai ada yang paling mahal. Gitu. Itu dikategorikan sebagai apa? Itu. Iya, dikategorikannya gimana tuh Ki? Saya saya menjelaskan seperti ini bukan berarti saya membenarkan oh iya benar tuh duitnya itu dipakai yang di sana bukan, enggak ya. Jadi saya jelaskan memang dalam ritual itu kita perlu sarana ya. Sarana itu ya memang seperti yang tadi mulai dari kambing, ayam cemani ataupun sesajen ataupun BOP untuk kita melakukan ritual di beberapa lokasi keramat memang ada seperti itu. Nah, tetapi kalau yang sifatnya seperti tadi itu dia memberikan price list dengan janji misal 10 juta jadi 1M, itu bohong udah ketahuan banget Mbak. Saya yakin uang 10 juta itu nggak akan dipakai apa-apa, masuk ke kantong mereka sendiri. Saya yakin itu. Karena kenapa? Secara teorinya aja udah nggak masuk akal, gitu. Konsepnya aja udah nggak masuk akal gitu loh. Maksudnya saya percaya akan hal yang kayak begitu. Cuman kalau untuk zaman sekarang, apalagi di Gunung Kawi, saya sih kurang percaya gitu kan.
Kalaupun memang betul harus seperti itu, ya jalurnya harus tepat. Maksud saya ya jalurnya ritual pesugihan putih gitu yang memang kalian ada bisnis, ada usaha, ada dagangan. Nah, itu baru secara logika spiritual saya masuk gitu. Kalau 10 juta jadi 1 M nggak ada yang kerja ya Ki? Nah, itu makanya kan ada teori apa ya, kalau emang bisa begini kenapa warga sekitar itu nggak kaya gitu kan, kita bisa bayar utang pemerintah ya. Itu makanya ya suka aneh-aneh aja sih. Oke, kalau dari yang paling kayak ada ayam cemani dan sudah ada kambing dan sebagainya, kan itu berarti ada kategori tingkatannya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit ya. Itu gimana tuh kategorinya? Gini, seorang praktisi spiritual yang melakukan ritual, baik ritual pesugihan, pelet, santet, itu pasti bersinggungan dengan entitas sebelah. Nah, diibaratkan seperti kita punya karyawan dari golongan manusia. Nah, praktisi spiritual ini punya karyawan dari golongan bangsa gaib atau entitas. Nah, entitas ini mereka itu perlu yang namanya upah. Ya, perlu namanya upah. Kalau orang kan perlu namanya gaji. Nah, upah ini kita berikan berupa sesajen. Nah, baik ayam cemani, kambing ataupun sapi, apel jin ataupun lain-lainnya. Memang itu memang makanan mereka gitu, dan memang itu disesuaikan dengan entitas yang kita gunakan. Semakin tinggi sesajen yang kita gunakan, maka entitas yang kita ajak kerjasama itu akan semakin kuat, semakin besar energinya gitu. Kalau untuk kita mungkin mengesampingkan tadi penggandaan uang ya. Mungkin kalau untuk santet, terus kayak pelet dan lain-lain, itu ada kategori untuk sajennya juga Ki? Apa sampai kayak kambing dan ayam cemani juga? Semua sebenarnya Mbak, semua. Mau masalah pelet, santet, pesugihan itu dalam konsepnya sama, ada kategorinya. Jadi kategorinya ayam cemani, apakah kambing, apakah sapi, apakah manusia itu sendiri. Tumbal manusia gitu. Tetap semua ritual itu ada tumbal ya. Nah, cuman ada yang pakai tumbal hewan, ada yang tumbal manusia gitu ya. Di atas yang sapi itu rata-rata ke tumbal manusia gitu. Baik entah ke diri sendiri, keluarga ataupun orang terdekat gitu. Jadi tetap semua itu pakai ya, mau pesugihan, santet, pelet itu sama. Kalau untuk yang paling kategori paling rendah biasanya sajennya mintanya apa aja Ki? Ya paling cuma menyang, itu menyang, kembang 7 rupa, udah gitu. Jadi itu ya paling standar sih sebenarnya, paling ini ya, paling sesajen yang lain-lain. Tapi memang kalau untuk tumbal hewan itu paling minim itu ayam cemani sih biasanya, paling minim. Tapi paling minimnya lagi ya ayam kampung biasa sih, paling minim tuh kalau ayam putih lah, itu yang murahan tuh. Gitu. Standar sih kalau ayam cemani itu standar. Kalau untuk hewan berarti ada yang diminta lebih besar? Ya, tergantung dari dia mau menggunakan pakai media apa. Kalau dia sanggupnya hanya di ratusan ribu, itu ya paling digunakan ayam-ayam kampung biasa, ayam jantan atau betina gitu. Bisa di atasnya sampai ke jutaan ya kita bisa gunakan ayam cemani. Di atasnya lagi kita bisa menggunakan kambing. Kambing pun banyak jenisnya gitu kan. Apakah mau kambing biasa, apakah kambing kendit gitu kan, dan lain-lain. Jadi tergantung dari kemampuan dan spekulasi dari si orang tersebut. Biasanya kalau untuk hewan dibanderol berapa paling mahal Ki? Hewan kambing. Sapi, iya paling mahal berarti sapi ya? Paling mahal itu kalau gini, sapi itu ya maksudnya untuk kapasitas saya ya, maksudnya setiap praktis itu beda-beda ya. Sapi itu paling minim itu 100 juta. Paling minim. Ada tapi masih yang minat? Masih ada gitu. Karena biasanya yang mereka yang ngambil program kayak gitu tuh ya orang-orang punya gitu, entah pejabat atau pengusaha besar yang memang perlu spekulasi besar gitu, mereka ya udah gas gitu. Nah, itu sih masih ada sampai sekarang. Jadi ya bukan bangsa pengusaha doang lah, ya kayak orang-orang berpendidikan, dosen gitu kan, terus ini banyak lah, ibaratnya bukan orang-orang yang menengah ke bawah, justru menengah ke atas yang gitu. Dan dia masih percaya itu untuk bisnisnya saja atau ada permintaan lain juga? Ya tergantung dari permintaan mereka gitu. Ada yang memang mereka itu menyediakan sarana sesaja dengan tujuan untuk pelet, santet gitu. Ada juga untuk pesugihan, masalah bisnisnya.
Ya tergantung keinginan dan permintaan mereka gitu. Berarti kita tadi bisa tegaskan lagi ya Ki bahwa pada ilmu hitam ini nggak ada untuk penggandaan uang. Oke. Ilmu hitam itu untuk penggandaan uang ada, secara ilmunya ada, tetapi zaman sekarang udah nggak ada. Ya, kayak gitu. Closing statement Ki mungkin untuk Mas yang mempercayai adanya penggandaan uang dari 10 juta jadi 1 miliar kan masih banyak ya Ki. Percaya di zaman sekarang yang mungkin ekonomi lagi sangat sulit. Betul. Ya. Jadi yang percaya ini juga bukan orang-orang bodoh, orang-orang pintar pendidikan percaya gitu. Bahkan saking saya menjaga, adalah ya beberapa pasien saya, saking saya menjaga marwah dia sebagai dosen dan sebagai pengusaha besar, saya itu kadang diam aja gitu dengan kepercayaan dia yang salah. Ada ya, dia percaya gini masalah uka uang gini, saya diam aja gitu. Karena ya seperti Mbak Anggi ngobrol lah sama teman kayak percaya banget, kita kan nggak enak ya kalau membantah gitu. Saya pikiran saya udah biarin dulu, nanti juga tahu sendiri, ngeluh sendiri. Nah nanti kalau udah down baru nanti kasih tahu. Ya inti pesannya adalah memang kondisi Indonesia saat ini ekonomi lagi sangat nggak stabil parah di tahun 2026 ini ya. Tetapi tentunya pikiran kita itu harus kritis dan waras ya. Jangan sampai kita melakukan tindakan atau melakukan hal-hal yang di luar nalar yang malah menjebak diri kita sendiri ya, termasuk pesugihan penggandaan uang tersebut ya. Tetap bagaimanapun juga kalau kita ingin kaya, ingin banyak uang, ingin banyak rezeki, itu harus ada spekulatif zohirnya, nyatanya. Adapun ritual itu sebagai pendorong energi, sebagai motivasi batin supaya bisnis yang kita kerjakan itu lebih lancar ke depannya. Padahal Kiriman sendiri sebagai praktisi ini harusnya mendukung ya, kan? Ya, tapi ini kan tidak membenarkan juga ya Ki. Saya kurang membenarkan, artinya gini, bukan, kan saya bilang kalau jadi pertanyaan pesugihan yang kayak gitu ada, kan saya bilang ada ya. Kalian yang mau belajar, misal saya mau belajar lah yang ilmu nyatanya, kebatinannya ada, kitabnya ada kok gitu kan. Mau kitab sihir anu gitu, kitab penggandaan uang, bahkan mendeteksi di mana lokasi harta karun itu ada keilmuannya. Ilmu hikmah klasik itu banyak ya. Yang penting yang jadi pertanyaan, sanggup nggak ngelakoninya zaman sekarang. Jangan suruh puasa biasa, puasa Ramadan aja bolong-bolong, gimana kan gitu ya kan. Harus puasa, harus berani melek, harus jauhi minum, harus jauhi cewek cowok. Ya sekarang belum apa-apa, puasa nggak kuat, masih senang minum, kegoda cewek sedikit, atau susah zaman sekarang lah. Makanya kecuali kalian hidup di gunung sendiri. Tapi kan logika saya, orang udah hidup di gunung sendiri nggak akan butuh dunia Mbak. Ngapain dia di gunung, banyak duit. Makan aja dari batang singkong kan gitu. Oke, terima kasih ilmunya loh nih baru dari Kiriman ya. Terima kasih penonton Reben.